Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk setiap kasih anugerah Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap dari kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa kejadian yang boleh terjadi dalam kehidupan kami adalah dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan, ketika kami boleh ada pada pagi hari ini. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh bernyanyi. Kami boleh berdoa bersama-sama. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Lembutkan hati kami Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Terpuji nama Tuhan kalau pada hari ini kita boleh sama-sama ketemu. Kita boleh sama-sama kembali datang memuji Tuhan. Sepanjang bulan Desember ini kita akan terus belajar dengan temanya More and More. Itu berasal dari buku 1 Tesalonika 4. Bilangnya gini, akhirnya, jadi ini pesannya Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jadi jemaat Tesalonika, Paulus waktu itu lagi ada di Korintus, kemudian dia pesan. Kenapa? Karena dia dengar viral. Ada yang viral. Viral tentang apa? Jemaat di Tesalonika. Karena imannya, karena kasih, karena pengharapannya. Tetapi juga tahu bahwa banyak terjadi namanya tantangan. Banyak penganiayaan yang ada. Namun kemudian karena mereka dinasihatin, kemudian 1 Tesalonika 4 nih bilang, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup. Jadi dia sudah lihat contohnya Paulus dan dia sudah dengar. Supaya kamu berkenan kepada Allah. Nah ini dia nih. Waktu kita hidup itu gak cukup. Ya, gak cuma sekedar kita hidup. Habis kita hidup kita mengenal Tuhan. Yes, sudah mengenal Tuhan. Enggak. Kita grow, kita update. Kita naik lagi. Naik laginya itu apa? Naik laginya itu kita upgrade, naik lagi itu tidak hanya kita lulus, kita misalnya udah diselamatin, enggak, naik. Itu namanya dari kita orang yang sakit, tahir jadi sembuh, tapi naik levelnya lagi. Dari sembuh, naik dengan yang namanya kudus. Itu levelnya. Dan ayat ini bilangnya supaya kamu udah tahu terus naik level, berkenan kepada Allah. Jadi berkenan kepada Allah itu ngikutin Tuhan, jangan ngikutin saya. Hal itu memang telah kamu turuti. Dan bagusnya jemaat Tesalonika udah diturutin. Cuman kemudian dibilang lagi tambo cie. Kalau orang Padang bilang tambo cie. Tapi baiklah kamu melakukannya lebih lagi. Lebih bersungguh-sungguh, artinya lakukan aja terus, to do so more and more, kasih tambah lagi. Jadi udah mantap, terus berpuas diri, kagak, naikin lagi. Dan inilah pesannya. Saya mau mulai lagi, ingetin lagi sekilas tentang inilah perjalanannya Paulus. Jadi kalau ngelihat misinya Paulus, inilah misinya Paulus gitu ya. Misinya Paulus, waktu itu Paulus ada di kota Troas namanya, ini misi perjalanan yang kedua, tapi kalau mau ngelihat yang lebih detail yang ini, jadi dia ada di kota Troas. Troas itu yang di sini, ya di sini Troas, ini daerah Asia. Kemudian apa yang terjadi di sini? Paulus dapat mimpi, gitu ya. Mimpinya apa? Setelah melintas Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam hari tampak oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia di situ dan berseru. Katanya menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Jadi ketika di Troas, rencananya Paulus, ini dia.
Rencananya Paulus dia mau menginjil di daerah Turki aja. Tetapi penglihatan dari Tuhan dan dia mau taat. Dia kemudian, ya sudah, saya nyebrang deh. Saya nyebrang ke daerah Makedonia, itu Eropa sekarang. Jadi kemudian dia nyebrang dari Neapolis, kemudian dia ke kota Filipi. Nah di Filipi ngapain? Dia bertobat. Kemudian yang terjadi setelah dia bertobat, ya di kota Filipi bertobat, banyak orang ikut tapi juga terjadi kerusuhan di sana. Dan seperti biasa, dari kerusuhan yang ada, dia cabut lagi. Dari Filipi dia pergilah ke kota Tesalonika dan di sini. Di Tesalonika cuma 3 minggu terjadi lagi. Dia sharing firman Tuhan, orang bertobat, setelah orang bertobat terjadi huru hara. Kenapa? Dan selalu gini memang, kalau kita bertobat pasti terjadi namanya perbedaan hidup kita dan itu pasti berdampak. Segala sesuatu ketika kita berubah pasti berdampak. Minimal orang bilang lu udah gak asik lagi. Itu kalau masih lu gak asik lagi. Tapi mungkin karena perubahan hidup kita berdampak kepada perilaku, kemudian kondisi sosial masyarakatnya jadi berubah. Dalam konteks di Filipi, nanti di Tesalonika, nanti di Athena, nanti di Korintus, semua sama. Karena berubah, orang pengikut makin banyak, pengikut sebelah sana makin dikit. Kan begitu. Makin dikit, setoran kurang. Biasanya begitu. Karena setoran kurang, mereka berlomba-lomba untuk mencari pengaruh lagi, memberikan hoaks, dan terjadilah huru-hara. Biasanya begitu. Inilah yang terjadi. Dari Tesalonika pindah ke Berea. Dari Berea turun lagi dia ke bawah tuh berlayar dia. Dia berlayar by sea, yang jadi dari sini dia berlayar naik layar terus sampai mana dia semuanya gitu kan. Dia berlayar dari sini, dia berlayar sampai ke sini kemudian ke Athena di sini. Di sini dulu. Dari Athena baru kemudian dia ke Korintus. Kurang lebih 3 tahun tuh dari Tesalonika ke Korintus. Perjalanannya 600 kiloan naik laut. Siapa yang mau pulang kampung? Nah kurang lebih seginilah. Nah saya mau bilang begini, mau bilang bahwa ini kondisinya. Dan ini saya udah jelasin kemarin, jadi kota Tesalonika itu kota yang sangat strategis. Ada jalan namanya Via Egnatia, jalan yang dibuat oleh Roma. Untuk apa? Menyatukan Roma. Jadi tempat-tempat strategis pasti dibuat jalan supaya gampang diawasi. Dan Tesalonika menjadi tempat. Kenapa? Karena dia tempatnya keren. Nih contoh, lihat tempatnya tuh kayak begini. Inilah tempatnya pinggir laut agency, kemudian ini yang ada. Karena tempatnya strategis, bagi Roma strategis dibuat jalan untuk menyatukan. Singkat cerita, tempat strategis pasti pendatang banyak. Pendatang banyak berarti apa? Orang-orangnya multi-culture. Kayak Balikpapan lah ya, multi-culture. Itu apa? Ada yang dia dewanya banyak, ya dewa Romawi, dewa Yunani, itu kan politeisme. Ada juga yang Yahudi, kurang lebih seperti itu. Itu akibatnya apa? Gaya setiap orang beda-beda. Di sini aja lihat, coba lihat tengok kiri kanan. Beda gaya lu bro? Iya. Memang beda semua. Kenapa? Karena semua beda. Ada yang langsung dari kampung, ada yang sekarang udah jadi naik kota, tetapi nggak mau ngaku lagi dari kampung gitu kan, udah kota sekarang. Beda gayanya semua. Waduh, saya tadi dibilang Pak Pendeta gayanya beda. Ya mau gimana? Cuman ada ini jasnya ya udah pakai ini aja gitu kan. Tapi lihat, semua punya style. It's okay. Cuma mau style. Jadi ada yang stylenya begini, ada yang stylenya begini. Ada style begini, bebas semua. Tapi itulah yang terjadi. Inilah kondisi. Tapi kemudian ini berdampak. Berdampak apa? Waktu jemaat Tesalonika sedang bergumul, ini yang bergumulnya ada 3. 3 hal yang membuat dia bergumul. Yang pertama, pengajaran tentang kedatangan Yesus yang kedua. Mereka sudah diselamatin, kemudian nanti Yesus datang untuk kemudian menyelamatkan kita dong nih. Iya. Dan itu beberapa orang bingung. Kenapa? Karena kalau mereka politeisme, mereka bilang kalau mereka mati ntar jiwa mereka di mana? Di Hades. Kalau kalian tahu ada Zeus, kemudian ada Hades, itu di neraka di situ. Jadi mereka terus kapan Yesus datang nih kapan? Itu bergumul sama mereka.
Kemudian Tesalonika juga ada yang kedua, ya tentu saja karena gaya hidup. Kehidupan lama, mereka kembali lagi. Ini tantangannya. Yang ketiga adalah penganiayaan yang terjadi, kenapa? Karena mereka bertobat. Ini mengguncangkan iman juga. Inilah kondisi Tesalonika sehingga Paulus waktu dia sampai di Korintus, dia ngomongin. Karena Paulus sangat semangat, sangat sayang kepada jemaat yang dia mulai. Kemudian dia kasih semangat lagi dengan dia mengirimkan surat. Tiba-tiba Timotius, dia suruh Timotius, nih kirim. Saya mau memberi semangat sama brother sisters yang ada di Tesalonika. Dan ini pesannya more and more. Kamu sudah mantep, banyak penganiayaan, tetapi ayo tambah lagi. Tambah kasih keras lagi, tambah lagi kayak gitu. Nah, saya mau memulai dengan begini, saudara dan saudari sekalian. Jadi akhirnya more and more itu bagaimana kamu harus hidup berkenan kepada Allah. Waktu bilang kamu harus hidup berkenan kepada Allah, ada satu yang Paulus address. Ada satu yang Paulus kemudian fokus di situ. Gimana caranya untuk berkenan kepada Allah? Di dalam buku Roma, dia ketemu banyak orang juga sama di buku Roma gitu ya. Banyak orang yang begini. Yang kemudian dia melihat kok gampang banget berubah, gampang banget bergumul, gampang banget mulai lagi, dan seterusnya, gampang banget menyerah dan seterusnya. Kenapa? Karena dia lihat satu nih, ini dia. Kamu terpengaruh, tapi kemudian gini, yang kamu fokus, berubahlah menurut pembaharuan budimu. Ini yang harus kamu berubah. Itu saudara dan saudari sekalian yang harus kamu berubah. So, judul khotbah saya kan Desember ceria ya sekarang. Change your mind, change your life. Ubah pola pikirmu, maka hidupmu berubah, berbuah, bahkan bisa lebih lagi. Saya mau bicara tentang pola pikir. Desember ceria. Wah, Desember, yeay. Beberapa orang udah semangat Desember, pasang pohon Natal. Minggu depan kita akan merayakan anniversary kita dan perayaan Natal di tempat sini. Sudah tambah AC-nya, sudah tambah, ininya ada, backdropnya nanti ada. Wah, udah siap semuanya dan kita kayaknya semangat. Beberapa orang semangat. Tapi kalau beberapa orang, yes Desember itu, wah dengan semuanya udah siapin baju baru, udah pesen di Shopee. Kapan pesennya? Besok Pak, 12-12. Oh, mesennya 12-12, nyampenya 1 bulan 1 itu. Cuma pengen, yang penting kan Pak ongkos kirim gratis. Ya keburu lewat Natalnya, mendingan beli. Artinya gini, semua semangat. Tapi ternyata gak cuma semuanya semangat. Saya selalu kasih jargon yang kemarin dibilang tadi tuh ya, jargonnya Pak Michael. Kita bilang pertama Desember ceria, ngelihat tanggalan, oke jadwal saya pulang segini, kapan saya gini, kapan libur, kapan apa dan seterusnya. Semua semangat. That's pola pikir nih, welcome Desember. Beberapa orang, sama aja Bapak, gitu kan. Nah kan nyata ini kan pola pikir. Ini dia jadinya derita semakin berat, makin parah. Makin banyak cicilan jatuh tempo, belum lagi anak ini ada liburan sekolah, semua ditanya. Aduh yang single ditanya, kapan udah tahun 2023, Tuhan Yesus sudah mau datang tahun depan, presiden udah mau ganti lagi, situ gak ganti-ganti. Wah stres semuanya. Coba tengok kiri kanan, kamu yang mana? Wah, kalau Edwin bilang derita sudah berakhir, wih Desember tuh. Sudah berakhir itu tambah lagi atau kan nggak tahu nih, kita nggak tahu. Coba pikirkan, ini pola pikir nih. Saya nggak tahu ada yang exciting, ada yang apa. That's itu dia. Dan hari ini saya mau bicara tentang hal itu. Ibu kota Nusantara selalu ada di pikiran kita. Ya, tapi kalau kelakuan kita masih kelakuan orang-orang desa, ya percuma bilang sekarang anak kota gitu kan. Anak ibu kota, tapi kelakuan kita masih kelakuan. Karena Pak Jokowi aja bilang, ini peradaban baru yang dipindah gak cuma gedungnya dipindah, my brother, my sister, bukan. Ini bicara mentality, revolusi mental yang gitu. Inilah yang diubah. Dan inilah yang harus kita tahu. Dan beberapa orang bilang cuma sekedar, yang penting ini kan cuma gini lah mahal infrastruktur. Enggak, ini mindset nih. Itu suatu hal yang modern, saya gak bisa bayangkan nanti di sana gitu ya, pesan paket, pakai drone. Dikirim di sini, katanya sih begitu, tapi kan ini kan mentality. Nah ini yang sama yang saya mau bilang, Desember ceria itu pola pikir.
Atau mau Desember semakin berat, atau udah bertobat dia, deritanya sudah berakhir sekarang. Jadi ceria. Nah, berubahlah menurut pembaharuan budimu. Karena sekarang udah agak Inggris-Inggris, kita lihat bahasa Inggrisnya. Do not be conformed to the pattern of this world. Jadi jangan ikutin polanya dunia. Terus ngapain? Alkitab bilang ini, but let God transform you. Jadi biarkan Tuhan yang mentransformasi, yang mengubahkan kita into a new person by, ini dia, changing the way you think. Wow. Jadi jangan ikutin apa kata orang ini. Ya jemaat Tesalonika juga udah banyak kata orang karena dunianya itu dunia yang terbuka. Tapi biarkan kamu berubah. Saya harus berubah gimana? Operasi plastik apa? Enggak. Berubahlah pikiran kita. Tengok sebelahnya. Otakmu. Enggak ada otak saya, Pak. Ada pasti semua di sini. But let God by changing the way you think. Oh, cara pikir saya yang harus berubah. Yes. Itulah yang bisa. Nah, perubahan hidup itu dimulai dari change. Makanya change your mind, change your life. Mulailah dari situ. Makanya waktu di 1 Tesalonika 1 ya 9 dia bilang, waktu dia berubah, kemudian apa yang terjadi? Jemaat Tesalonika menyambut. Habis menyambut, kemudian dia karena berubah pola pikirnya, mereka berbalik dari berhala-hala, terus ngapain? Melayani, dan kemudian apa? Menantikan Tuhan yang akan datang untuk kedua kalinya. Lihat, perubahan pikiran mengubahkan kehidupan dia, mengubahkan tingkah lakunya. Ini yang ada. Jadi, change your mind will change your life. Nah, ketika bicara Desember ceria, ubah aja pola pikir kita. Gitu ya. Gak apa-apa mah, kita gak kemana-mana. Yang penting kan gitu kan, itu kan pola pikir. Bilang aja gak punya duit, bilang aja. Tapi kan beda. Ini bukan masalah perjalanannya. Ini kan tentang siapa yang kamu ajak jalan-jalan. Cakep. Itulah pola pikir kan, mau jalan-jalan di kebun sayur, mau jalan di pantai depan. Saya loh, kamu tahu gak? Saya pernah bawa tikar, serius nih. Saya pernah bawa tikar, kemana? Pantai Kemala. Bawa tikar, Pantai Kemala, gelar tikar, saya dan istri saya. Bersama Angie dan Toar. Ngapain? Family Day. Wih, itu kalau foto begini, cekrek. Di pantai mana? Jangan bilang-bilang di Pantai Kemala. Dia kan akan nebak-nebak, jalan-jalan ke Bali ya, bagian kita gini-gini aja, nggak usah dijawab. Padahal change your mind will change your life. Itu kan kayak gitu ya biasa aja kita. Saya suka gini karena bukan masalah tempatnya. Nggak ada tempat di sini. Enggak. Ini dia. Ubah pola pikir, hidup kita berubah, akan berbuah. Bahkan more and more. So hari ini saya bicara dengan the why and how. Kenapa? Kenapa aku harus berubah dari pola pikir? Saya kan gak punya otak, Pak. Ada pasti, cuma jarang dipakai mungkin. Bilang tengok sebelahnya, udah dipakai bro. Dikit, baru buka casing. Lumayan loh. Lihat ya, saya mau bicara tentang why-nya dulu. Kenapa? Karena kalau alasan, mengapa dengan mengubah pola pikir saya dulu will change our life. Hal yang pertama gini, karena your mind will direct your life. Otak kita, pikiran kita ini yang membentuk hidup kita. Ini yang harus kita tahu. Maksudnya piye Pak? Maksudnya piye? Tindakan saya membentuk hidup saya. Jagalah hati, jangan kau dustai gitu. Lihat, jaga hati dengan segala kewaspadaan karena di situ terpancar kehidupan. Maksudnya gimana jaga hati terpancar kehidupan? Bahasa Inggrisnya, wah kita harus bahasa Inggris dikit-dikit lah ya. Ini kan salah satu resolusi saya, bisa khotbah bahasa Inggris. Be careful how you think, hati-hati mikir. Hati-hati dengan pikiranmu. Kehidupanmu dibentuk dari pemikiranmu. Your life is shaped by your thoughts. Dibilang begitu. Maksudnya gini. Tindakan saya membentuk. Kalau kita mikir,
Beberapa dari kita mikir tentang duit. Apa yang terjadi? Tiap hari otaknya duit. Apa-apa dikit duit. Ngelihat orang pun duitnya gimana caranya saya. Lihat ya. Kalau otaknya kita mikirnya duit, terus apa-apa dikit duit. Ini kok banyak kelamaan nih Pak, saya mau kerja lagi Pak. Lemburan banyak nih gini-gini, duit. Kan begitu. Sukses, pokoknya sukses itu. Orang kalau melihat otaknya sukses, dan sukses itu harus terlihat dari jamnya, dari penampilan. Itu kelihatan dari hidupnya, tiap kali ketemu orang, apa kabar? Dia lihat dulu di scanning dari atas. Oh bajunya beli di kebun sayur. Oh ini sih mah KW2. Gitu ngelihatnya. Kehidupannya jadi begitu. Dan sadar nggak sadar dia pun begitu. Tiap kali mau pergi kemana-mana. Malu apa kata orangnya. Ngelihat saya kayak begini, kayak begini. Karena otaknya ke Korea-Koreaan terus. Kalau tiap kali pikir Korea dan mukamu nggak Korea. Jelas lah, coba tengok. Mukamu kayak Korea nggak? Kalau memang udah nggak dari lahir jangan salahkan. Karena sekarang kan karena ngeliat yang cakep itu yang Korea-Korea, mukamu nggak Korea dari awal gimana dong? Kamu mau salahkan orang tua kita, dia nggak dianggap anak sama nenek moyang kita. Ini kan contoh, tapi kan kemudian gaya, wow what's up man? Wow, apapun, ini dia. Pikir kita tentang uang, kesuksesan, pekerjaan, sama. Kalau otakmu ada pekerjaan terus, pekerjaan saya yang paling bagus. Sekarang ditanya-tanya soal kerjaanmu di mana? Ini apa kan gitu. Seks, kalau otaknya seks ya apa-apa dikit, pikirnya seks terus. Gimana cara gitu? Pikirkan tentang orang lain. Kalau otaknya jodoh, coba bayangkan. Kalau otaknya kita jodoh, itu tiap hari mikir jodoh. Kali ini, karena mikir jodoh tiap gini. Jodoh nggak ada di sini, madesu di sini nih, masa depan suram kurang. Dia cari lagi apa-apa dikit pokoknya, ada cowok ganteng, ada cewek cakep. Tiap kali pikirnya jodoh mulu. Itulah, lihat ya, kayak siapa? Nggak ada di sini. Tapi pikirkan itu semua. Kalau kamu mikir sukanya banding-bandingin, tiap hari banding. Makanya tiap kali datang, malu saya Pak, malu Pak. Kenapa? Karena otaknya kamu membanding-bandingkan terus. Banding-bandingkan itu kan dua. Kalau kamu punya banyak harta, jadi sombong kamu, jadi gaya. Tapi kalau kamunya lagi nggak punya apa-apa, malu Pak. Apa kata orang saya Pak, nggak enak gini Pak. Kan gitu, lihat ya, hati-hati. Makanya, mulai dari pola pikir kita. Tindakan saya membentuk hidup saya. Yang kedua, pertempuran itu, pergumulan itu selalu bermula dari pikiran. Ini yang harus kita tahu, brothers sisters. Kenapa gue harus mulai dari pikiran. 1 Tesalonika 3 ayat 5 tuh. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda. Dalam bahasa aslinya ini si iblis. Disalahin si iblis? Enggak. Ini bicara tentang bagaimana godaan-godaan yang terjadi. Di dalam konteks Tesalonika itu godaannya kesuksesan. Karena multikultural, ada yang kerjanya bagus, kerjanya enggak. Tapi kemudian di situ juga ada kasus tentang percabulan. Inilah yang ada, ini godaan-godaan yang ada. Dan semua godaan selalu bermula dari pikiran. Alkitab bilang begini, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota tubuhku. Jadi ini mau bicara tentang gini, di dalam batin kita, di dalam pikiran kita ini nih, selalu pasti akan ada namanya, dibilang di situ semua ya, hukum berjuang nih. Ini selalu ribut di sini nih. That is at war with my mind and wins the fight. Jadi selalu pikiran, berantem nih. Antara bilang baik sama yang bilang jahat. Antara mau bilang putus atau mau bilang terus. Antara mau bersetia atau mau nyolong. Antara mau kabur atau antara mau tiarap. Itu semua terus memang ada di sini semuanya. Makanya mulai aja dari sini. Pertempurannya itu bukan di Ukraina atau Rusia. Atau di Israel atau di Gaza. Di pikiran kita. Yang ketiga, kabar baiknya ini, justru di pikiran kita lah Roh Kudus bekerja.
Kamu telah menurut kami dan penurut Tuhan. Itu kalau di 1 Tesalonika ya. Waktu bilang jemaat brother sister di Tesalonika itu udah jadi penurut kami. Jadi taat hidupnya dan taat Tuhan. Dan dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini yang akan mengubahkan kita dimulai dari mana? Pikiran kita. Kadang-kadang orang pengennya sesuatu yang supranatural. Harusnya begitu-begitu Roh Kudus. Enggak. Mulai dari pikiran kita. Taunya dari mana? Coba bayangkan. Kok bisa kamu sabar nunggu orang di depan ini ngomong, teriak-teriak gitu. Kalian bisa sabar gitu ya. Itu kan kalau bukan Roh Kudus. Iya Pak ya, kok bisa saya Pak ya ngomong. Itu karena Roh Kudus di pikiran. Supaya kamu, lihat Efesus 4 ayat 2-3 bilang gini. Let the Spirit change your way of thinking. Oh, kalau tadi kan let God transform you by changing the way you think. Terus gimana? Oh, Tuhan melalui apa? Let the Spirit. Biarkan Roh Kudus itu yang mengubahkan kita into a new person. Jadi kehidupan yang baru itu bukan sekedar tampilan luar, baju baru, status baru, hidung baru. Pakai apa? Plastik ember Pak? Bukan, tetapi ini into new person itu karena pola pikir kita yang berubah. Sehingga kemudian semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu semuanya. Wow. Jadi kita ngerti. Ubah pola pikir kita, change your mind will change your life. Kenapa? Karena saya tahu awalnya pikiran saya ini yang membentuk hidup saya. Jadi saya harus jaga pikiran saya. Terus pikiran itu justru dimulai semua dari pikiran. Pertempuran itu dimulai terjadi di pikiran, tapi kabar baiknya Roh Kudus pun bekerja mulai dari pikiran kita. Oke. So Desember ceria itu tergantung pikiran kita. Kita mau buat Desember ceria atau Desember merana. Terserah. Mau pilih yang mana? Coba tengok. Pilih yang mana? Terserah. Saya mau Pak Desember ceria. Terus nyanyiannya gimana? Lumpuhkanlah ingatanku. Enggak perlu. Jangan dilumpuhkan ingatan kita. Diubah aja oleh Roh Kudus yang ada. Tepok sebelahnya. Ubah ya. Ubah. Gitu ya. Kalau kamu ubah jadi berubah. Lihat ya. Ini dia. Kita itu kan ada spirit, soul, and body. Kita hanya pikir di body. Body itu panca indera kita melakukan apapun. Tetapi itu kan dari pikiran kita. Dan karena kita ini punya tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita itu, Allah kita kan roh. Jadi kita menyembah dia dalam roh dan itu membuat kita connect. Dan ketika connect, pola pikir kita inilah kemudian mengerti apa maunya Tuhan. Itu prinsipnya. Makanya kuncinya di pola pikir kita. Pertanyaannya, apa yang mau kita pikirin? Pertanyaannya sekali lagi, apa yang mau saya pikir? Kenapa? Karena kita bebas untuk mikir. Kabar baiknya, setiap dari kita bebas untuk mikir. Enaklah, suka-suka saya lah Pak, otak-otak saya mau mikir-mikir apa saja. Yes, tapi coba kalau kita mengerti 3 alasan tadi, saya akan pilih yang benar. Kenapa? Karena resikonya kehidupan saya. Itulah yang terus si Paulus ingetin kepada semua brother sisters dimanapun. Berubah, jangan ikutin ini pola pikirnya yang harus berubah. Sehingga apa? Orang-orang zaman dulu kan yang dilihat casing. Makanya casingnya apa? Lu Yahudi atau non-Yahudi? Lu kaya atau miskin? Budak atau orang merdeka? Tampilan-tampilan Romawi, Yunani atau Yahudi dan lain-lain. Semua tampilan casing semuanya. Tapi yang bilang gak ada masalah tuh beda-beda casing kita. Yang penting pola pikirnya. Pola pikiran Kristus. Kan itu dia yang kita lihat. Apa? Ubah pola pikir kita maka hidup kita akan berubah dan berbuah. Hal yang pertama, ya udah kalau kita kan tiap hari kita mikir. Saya mau dorong kita brother sister semua. Pikir. Jadi pikir, isilah pikir yang sehat-sehat. Udah itu aja dulu yang pertama.
Mikirin yang sehat-sehat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan. Itu kan yang sehat itu firman. Makanya kemudian dari Tesalonika, orang-orang yang ngejar-ngejar Paulus, kemudian ke Berea. Di Berea mereka belajar kata-kata kuncinya apa? Di kota Berea orang-orang itu lebih baik hatinya dibanding orang-orang di Tesalonika. Kisah Rasul 17 tuh. Kenapa? Karena di Berea orang menerima firman dengan kerelaan hati dan merenungkan. Ini dia. Jadi pilih. Alkitab bilang di dalam buku Filipi 4 ayat 8. Brother and sisters, fill your mind with thoughts. Jadi brother sisters, isi nih, fill your mind, isi pikiran kita dengan apa? Yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang di sini. Think about things that are excellent and worth praising. Jadi memang dari awal ya udah saya mau pilih pikiran saya diisi dengan yang cakep-cakep. Gitu. Ini yang harus ada. Nah pertanyaannya, kita gimana? Amsal bilang gini, a wise person is hungry for truth. Ini khotbah jam deket-deket makan siang agak-agak gimana ya Pak ya? Ini apa? Mau cari dana kita. Mau cari dana. Oh masih cari dana kita Pak? Iya, minggu depan 17 Desember masih kurang dananya. Jadi masih mau cari dana lagi. Makanya gambarnya pesan sponsor dari panitia. Ya, bagi kita yang mau menyumbang, monggo, yang mau nyari. Tapi ini dia. Lihat ya, ini makanan. Lihat gini bilangnya. Kalau kita benar ya, kita orang yang mencari pengetahuan. Dia bilang orang bijak is hungry for truth. Kalau kita bijaksana itu hungry for truth. Laparnya dengan kebenaran. While the fool, mulut orang bebal, mulut orang bodoh, feeds on trash. Mulut orang bodoh sukanya sampah. Kalau zaman now hoax. Demen banget yang hoax-hoax. Pokoknya gini tiap hari gitu ya. Ini survei, mudah-mudahan nggak ada di sini. Waktu survei ini dibuat, mudah-mudahan surveinya nggak survei kita. Tapi dibilangnya orang Indonesia. Kita kan bukan orang Indonesia. Enggak Pak, saya nggak disurvei, jadi enggak. Orang Indonesia bilangnya gini, rata-rata cilaka 12, 8 jam 52 menit pakai internet. Itu kan 24 jam, berarti sepertiga hidup pakai internet. Sepertiga hidup dipakai tidur. Jadi ini dia, ini kalau di saya spotlight, ngeri-ngeri sedap. Tuh ya 8 jam, time spending televisi 2, time spending ya sosial media 3 jam gitu ya. Video game 1 jam, time spending broadcast radio setengah jam, 1 jam dengerin musik 2 jam tuh Netflix lah, YouTube lah, TikTok kah. Saya nggak ada di sini kayaknya Pak. Mudah-mudahan. Tapi saya mau bilang 8 jam. Nah ini diisinya apa? Saya kagak tahu isinya apa. Cara paling gampang, kalau tanya apa isi yang diajarin. Kadang-kadang saya suka nanya anak-anak. Apa yang diajarin orang tuanya ya? Tanya anak-anaknya aja. Wah akan kelihatan apa yang dilihat. Dan biasanya nih spend time ini terlihat semua. Banyakan mana yang berita yang kita konsumsi? Berita sehari-hari atau kemudian saya tanya firman kebenaran. Pak Audi selalu dibilang, Pak kalau khotbah jangan lama-lama Pak. Udah berapa menit nih? Baru 25 menit, puji Tuhan. Ini loh 8 jam sehari loh, kalian lihat yang lain saya loh 25 menit seminggu aja ditanyain terus. Coba tanya. 8 jam isi apa? Berita apa tuh yang dibaca? Makanya kalau isinya kita beritanya, isinya kan sekarang lagi rame presiden. Gaya kita pun udah kayak gaya presiden semua. Isinya tiap kali nggak presiden semua. Alkitab nggak pernah dibaca, tengok sebelahnya.
Jangan bilang-bilang Pak, wah presiden kita hafal. Dari tanggal lahir sampai tanggal-tanggal semuanya hafal kita. Visi misi dan lain-lain, Alkitab. Padahal Alkitab bilang, kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu kebenaran. Saya mau tantang kita brother sister semua. Kenapa? Karena media adalah yang paling gampang yang kita dapat nih. Padahal Alkitab bilang 1 Tesalonika ya, Injil itulah kepastian yang kokoh. Apa? Berapa banyak konsumsi kita dengan kebenaran? Baca Alkitab, saat teduh, sharing firman, study. Saya dorong, saya hargai beberapa orang belajar firman, semangat belajar dan gini. Kenapa? Karena tekanannya banyak. Manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar. Kenapa? Karena kalau enggak kita jadi kayak zombie. Pikiran kita membentuk hidup kita. Kalau pikiran kita bukan pikiran firman, kalau kita bukan memikirkan Tuhan, berarti hidup kita apa? Bukan mikirin Tuhan, berarti mikirin hantu. Makanya kelakuan kita kayak hantu. Tanya diri kita. Padahal Alkitab clear bilang, kalau kita tahu itu baru. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar murid-Ku, dan mengetahui kebenaran, the truth will set you free. Kenapa sekarang banyak orang stres? Karena yang diisi sampah. Dan ketika diisi sampah, stres sendiri. Stres sendiri terus ngajak-ngajak. Biasanya begitu. Stres sendiri ngajak. Ngajak siapa? Ngajak keluarganya, ngajak orang. Kalau nggak ngajak, ngapain? Ngajak berantem. Ngajak berantem orang-orang. Jadi ini dia. Kenapa? Karena yang diisi sampah. Kalau kita isi kebenaran, the truth will set you free. Makanya ini, waduh banyak banget ayat tantangannya. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Pagi-pagi buta aku bangun berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Wow, selalu saya bilang ada 7.000 harapan. Tapi kalau kita nggak pernah baca Alkitab, gimana ya? Tiap kali yang dipikirin cicilan, oh Tuhan. Tiap kali, benar kita bilang pagi-pagi ini. Kita buka, langsung buka, ini semuanya. Banyakan mana yang berita kita konsumsi. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kalau tadi pilih nih, ya pilih Alkitab lah yang sehat lah. Yang kedua, bersihkan yang hoaks-hoaks itu. Bebaskan pikiran dari pemikiran yang menghancurkan. Bebaskan. Jadi satu, cari yang sehat. Yang kedua, pilih mana yang tidak sehat, selesaikan. Itulah kenapa Alkitab katakan, mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal yang dari roh. Those who are dominated by their sinful nature, think about sinful things. Jadi kalau memang isinya tiap kali mau bikin dosa, ya udah. Karena didominasi oleh naturnya kita yang mau berbuat dosa apapun, ya udah kelakuan kita akan ngikutin itu. Bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian. Clear sekali Alkitab bilang. Ini gak perlu ilmu psikologi kayak apa, baca Alkitab aja. Jadi apa? Waspada nih sama musuh pikiran. Musuh pikiran itu apa? Nih, satu, manusia lama. Makanya dia bilang, di dalam batinku aku suka hukum Allah. Tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Biasanya musuh pikiran itu dua. Satu, manusia lama kita. CLBK, cinta lama belum kelar. Ini bicara tentang apa? Dosa lama kita. Dan kadang-kadang inilah yang menjadi tantangannya kita, saudara. Bukan berarti kita nggak punya. Tapi kalau kita ada sinful nature, kan kita belajar firman kan belajar dosa satu persatu. Ya sudah, kita jadi checklist. Oh ini kalau udah kayak gini terus mau diapain? Inilah yang harus kita ingat saudara dan saudari. Jadi saya harus ngapain? Checklist. Cinta lama belum kelar ini apa? Aduh saya masih suka ya, saya masih suka untuk
Percabulan, saya masih suka untuk judi, saya masih suka untuk berbuat kasar. Coba pikirkan. Apa? Yang kedua, nih, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Apalagi bulan Desember kan? Udah mau lihat semua. Lagi khotbah tiba-tiba Tokopedia, jeng. Untung puji Tuhan ada pay letter. Ini kan keinginan mata. Kemudian apapun boleh nggak boleh aja, tetapi kadang-kadang tidak berubah tuh. Ya, tiba-tiba kita lebih hafal lagu Natal atau lagu Sopi COD, Sopi COD. Ini dia, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Boleh nggak boleh? Pak Audi hafal karena Pak Audi juga pengguna, tetapi kan dijagain terus sama istri gitu kan. Jadi ditata, tapi saya bilang gini, ini dia, keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Lihat selalu scroll. Lihat tuh tetangga sebelah. Ih, teman SD saya udah begini. Wih, anaknya udah 10. Wih, yang sementara. Wih. Semuanya begitu, semuanya kan. Nah, ini dia. Terus harus gimana dong? Hati-hati. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi jangan bilang ini cobaan dari Tuhan. Kagak. Dari siapa? Dari diri sendiri. Karena keinginan itu kalau dalam aslinya kayak gini. Kayak dia kayak umpan mancing. Umpan mancing itu kan tergantung kamu mau mancing apa. Mancing mania. Apa yang kamu mancing, itu sesuai seperti apa yang kamu ingini. Saya sih gak ada masalah Pak, kalau cuma masalah makanan saya tidak tergoda Pak. Tapi kalau pisang sale, aduh salenya gede banget, tergoda saya Pak. Ada macam-macam, godaan kita macam-macam, umpan kita beda-beda. Saya nggak tahu apa, tapi lihat ya, dicobai keinginan sendiri, diseret, dipikat, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Karena mulai dari keinginan. Keinginan dosa nggak? Enggak. Ih, cakep ya, ganteng ya, dosa nggak? Enggak. Wih, keren ya, nggak dosa. Tapi kemudian, ketika sudah mulai, kok gue gak ada ya, Tuhan gak sayang sama saya. Saya kayaknya gak diberkati Tuhan. Udah mulai meragukan tuh, kok dia aja yang sukses ya. Kok dia, mulai ada keraguan. Kemudian baru diperdaya, gak apa-apalah. Gitu semua, kamu harus pasangan yang seimbang. Gak apa-apalah, dikit-dikit doang, gak apa-apalah. Harus bertekun. Orang yang punya, kalau dia nggak punya duit kerja, nggak apa-apalah dikit-dikit, nyolong dikit-dikit aja lah. Lah kan diperdaya nih, dari keraguan diperdaya. Nggak apa-apalah dikit-dikit. Dari situ baru ada action. Klik langsung, tag. Nah kalau udah tag, selesai sudah. Ketika sudah tag itu artinya apa? Udah langsung jadi. Sudah ada konsekuensi yang akan mengikuti. Kalau kamu udah klik, udah ada. Minimal bulan depan tagihan udah nambah tuh. Tik, udah ada. Kamu bilang, oke. Tik, halo babe. Tergantung kamu bacanya kan, ini babe atau babe. Tik, halo say. Tik, kling. Ini tinggal buka, tinggal kling. Langsung semuanya, mau judi lah, mau link dan lain-lain. Ini dia. Dan sekali sudah klik, baru semua, udah tidak taat. Habis itu rungkat, hancur sudah. Rungkat itu cuma 2, rungkat itu hancur, ambiar. Pilihannya cuma 2, 1, malu dia. Malu udah gak mau datang ibadah, malu kemudian minta pulang kampung pun pusing, gak ada tiket, hilang. Mundur dari pelayanan, mundur dari semuanya, menghilang, malu. Itu baru 1. Tapi yang ada apa? Kemudian kendor dan seterusnya. Biasanya begini. Tapi kalau mulai dari sini kita tahu, hati-hati. Kita bisa mulai bahkan patahkan dari nomor 1. Saya nggak punya waktu banyak untuk video yang saat tadi. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan
setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran. Yang harus dilakukan, coba list down setiap pikiran-pikiran CLBK itu tadi dan pikiran manusia, coba list down. Terus apa? Tinggalin, hanya ada satu, ditinggalin, bukan kemudian diumpetin, nantilah, enggak ada cara lain. Hanya perlu untuk segera buang. Hanya itu yang perlu dilakukan. Enggak ada cara lain, enggak lah, entahlah dikit-dikit Pak, dikit-dikit, enggak bisa dikit-dikit. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Hanya itu aja. Sehingga kemudian yang ketiga, coba pikirin yang benar. Jadi saya tahu saya harus cari yang sehat. Yang sehat itu apa? Tadi yang toksik saya ngerti. Yang sehat itu apa? Kalau tadi ya dia bilang, mengingat pekerjaan imanmu, kasihmu, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan sudah memilih kita. Nih di Tesalonika 4 ya. Tuhan sudah memilih kita. Artinya gak ada yang salah pilih kita semua dalam ruangan ini. Kita hanya perlu apa? Respon. Memikirkan hal yang benar itu apa? Yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan suatu kepastian yang kokoh. Pikirkanlah nih kepastian yang kokoh ini apa? Firman Tuhan yang mana yang harus saya terus fokuskan. Setiap hari saya pilih untuk fokus memikirkan hal yang benar. Yang pertama apa? Think about Jesus. Inilah 1 Timotius tahu, sebab kami mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat Alkitab banyak bicara yang diberitakan Mesias, Yesus. Ini bicara tentang apa? Fokuslah bicara tentang Yesus. Ketika gali firman, lihat. Makanya selalu ada kata-kata WWJD. What would Jesus do? WWJD. Maksudnya gini, apa yang Yesus lakukan kalau dia mengalami perlakuan yang sama kayak saya? Saya ditipu Pak, saya dibohongin. What would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan ketika dia dibohongi? Saya dipukul, apa yang Yesus lakukan ketika dipukul? Kasih pipi satunya lagi. Saya kasih bunga Pak. Sama potnya, wah jangan. Bagian kita apa? Ya saya nggak tahu Yesus ngapain Pak? Baca makanya gali firman Tuhannya lagi. Kedua, 1 Tesalonika 4 kan bilang tentang kasih persaudaraan. Ya sudah, fokus supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi mengasihi. Hal yang kedua, jadi otaknya kita nih kalau nggak mikir Yesus, kalau nggak mikir Tuhan, kita akan mikir hantu. Makanya pikiran kita yang mana? Yang kedua, untuk membantu kita nih, biar jadi Desember ceria ini, pikirkan orang lain, kasih persaudaraan. Kenapa menjadi susah? Karena yang dipikirin saya, dan saya. Perhatikan, kenapa jadi susah? Jadi kamu kecewa karena pikir saya gini. Coba pikirin bantu orang lain. Karena inilah yang kasih persaudaraan yang di Tesalonika bilang. Dan lebih detail tuh kalau baca di dalam buku Tesalonika, pesan terakhirnya itu ya, di 1 Tesalonika 5 ya, dia bilang, hormati mereka yang bekerja keras. Inilah dia, seorang nasihati seorang yang lain, saling membangunlah kamu. Hormati. 1 Tesalonika ayat 13, hiduplah dalam damai. Ini yang kita lakukan kalau ketemu brother sisters, berdamailah. Udah bulan Desember, my bro. Udahlah berdamai, saya nggak mau lihat dia. Kalau dia ada, saya nggak ada. Kalau kamu ada, nggak. Ya udahlah. Mulai aja berdamai. Saya sakit hati Pak, nggak diajak. Itu bukan nggak diajak, kuotamu habis waktu ditaruh di grup. Tapi inilah hiduplah berdamai. Mungkin ada kata-kata yang salah. Nggak berkata-kata aja salah. Maksudnya Pak, iya. Bapak nggak menyapa saya tadi, waktu kasih selamat hari Minggu saya enggak. Ya ampunilah saya, tapi inilah hiduplah berdamai dengan semua orang. Tegur mereka yang hidup dengan tidak tertib. Sensi biasa kalau ditegur. Hiburlah mereka yang tawar hati, bela mereka yang lemah, sabar. Wah, dengan semua orang. Tengok kiri kanan, udah sabar kali aku Pak. Sabarlah, ini pesannya. Jadi waktu pikir, waduh tapi dia sakit hatiku Pak sepanjang tahun ini terus.
Ya kalau mau Desembernya ceria, kalau mau pola pikir kita nih pesannya clear. Perhatikanlah supaya jangan ada yang membalas jahat dengan jahat. Saya Pak, dia nggak tahu saya dulu waktu belum jadi murid, saya makan semua orang Pak. Ya biasa aja. Jangan balas, kan kita udah kenal Tuhan. What would Jesus do? Usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kenapa? Karena Tuhan sudah baik sama saya. Bersukacitalah senantiasa. Jangan bersukacita kalau dapat THR aja. Bersukacitalah senantiasa. Teruslah berdoa. Berapa banyak yang sudah mulai berhenti berdoa nih karena awal tahun baru. Udah enggak, tahun ini tahun jelek Pak, enggak usah berdoa lagi Pak, udahlah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan padamkan roh. Artinya apa? Ya kendorkanlah, jangan kemudian mundur. Jangan anggap rendah nubuat, artinya jangan anggap rendah firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang ke-50 kali Pak. Kenapa? Seminggu kan 50 kali. Ini udah minggu ke-50 saya dengar firman. Gak ada yang berasa Pak. Kamu 50 kali atau masih 30 kali? Oh iya ya, 20 kali masih missing. Enggak, tetapi ini bicara tentang jangan anggap semua firman itu biasa-biasa. Ujilah segala sesuatunya. Jauhkan dari segala kejahatan. Nah ini dia. 1 Tesalonika ditutup sama yang kayak gini. Pertanyaannya, mau gak kita pikirin yang ini? Karena kalau yang ini kita pikir Desember ceria. 1 bicara Yesus, kedua orang lain. Yang ketiga, Tesalonika itu bicara tentang kekekalan. Let heaven fill your thoughts. Itu bicara tentang apa? Ya inilah kedatangan kedua. Karena jikalau kamu percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga mereka yang telah meninggal akan dikumpulkan. Ini bicara tentang apa? Janji kemenangan yang Tuhan berikan. Kalau hari ini Bapak Ibu keadaan masih GGA gini-gini aja, ingatlah tentang kekekalan ini. Apa yang kita lakukan di bumi ini cuma strip. Jangan berhenti. Jangan menyerah. Saya tahu bulan Desember menjadi bulan yang kamu akan pikir banyak, melankolik dan semuanya. Tetapi yang saya mau ingetin kepada kita brother sisters, teruslah berjuang. Ingatlah di ujung sana, Tuhan yang sama yang sudah menyelamatkan kita dan akan memastikan kita. So hari ini brother sisters, saya mau bicara tentang Desember ceria. Bisa menjadi derita semakin berat dan biarlah setelah mendengar firman ini, deritanya sudah berakhir menjadi ceria. Hanya perlu apa? Ubah pola pikir kita. Ingat, pola pikir kita yang menentukan tindakan kita. Dan kabar baiknya masih ada waktu ke depan. Apa yang perlu kita lakukan? Pilih aja lagi. Pilih untuk apa? Pilih isi yang sehat. Saya lagi milih yang sehat kan. Jadi makanannya selalu telur, susu. Wih, udah mulai gitu-gitu saya. Ya udah mulai aja. Tapi ini mau bicara apa? Clear, satu aja. Firman yang dibicara banyak tuh yang kokoh itu Alkitab. Saya dorong kita belajar, saya dorong kita baca Alkitab, saya dorong kita bersaat teduh, sharingkan saat teduh dan itunya semuanya lagi. Ini bulan sudah ada. Yang kedua, setiap hari saya memilih untuk membebaskan pikiran saya. Coba cek apa umpan favorit saya. List down apa godaan-godaan yang ada. Godaan, link-link Pak, semua ini link-link namanya Pak. Apapun itu, tinggalkan, hanya itu. Tapi kemudian juga yang ketiga, fokus untuk apa? Pikirkan tentang Yesus, pikirkan tentang orang lain. Minggu depan kita mau bersama-sama menikmati kebersamaan. Ini bukan tentang kita. Marilah kita terlibat bersama-sama. Kita akan heboh, ya udahlah. Wong saudara-saudari semua, mari kita memberi, mari kita berkontribusi satu sama lain. Nanti buat acara, mau acara apa? Saya nggak latihan Pak, ikut aja. Yang gini semuanya dan semuanya. Kan kayak gini, ini persiapan akan heboh. Namanya persiapan akan ada gesekan, biasa aja. Biasalah sama-sama mau memberi yang terbaik semua. Ya sudah, gaskan aja. Tapi saya mau inilah dia, kasihi satu sama lain. Dan kemudian pikirkan bahwa kita ini di dunia cuma sebentar. Jadi rukun-rukunlah. Berbuatlah yang baik. Ada kekekalan ini cuma sebentar, brother sister. So, welcome Desember. Biarkan Desember ceria. Coba bagikan keceriaanmu, lihat, tengok kiri dan kanan. Mulai dari ubah pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bertemu, kami boleh belajar seperti jemaat di Tesalonika. Bagaimana diubahkan pola pikirnya. Ada yang masih kendor kemudian diingatkan sekali lagi. Firmanlah yang kokoh, itulah yang akan mengubahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memilih untuk menaruh firman itu yang mengisi pikiran kami. Kami mau hancurkan, kami mau pisahkan semua pikiran-pikiran jahat itu. Musuh-musuh pikiran kami yang jelek, yang racun itu. Dan kami mau memikirkan yang benar. Kami mau terus memikirkan Yesus. Kami mau terus memikirkan bagaimana orang-orang di sekitar kami. Bagaimana kami mau melayani mereka Tuhan. Dan kami tahu kami ada di sini untuk disiapkan menuju kekekalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Dan saat ini ketika kami mau bersama-sama. Sama seperti apa yang Tuhan katakan. Mengingat Yesus. Mengingat pengorbanannya melalui perjamuan kudus. Siapkan hati kami menerima perjamuan kudus bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan para asyir membagikan roti dan anggur. Bapak, Ibu, saudara dan saudari sekalian, kalau tadi kita mendengar firman, ingat tentang Yesus. Salah satu cara yang Yesus ingatkan kepada kita melalui firman dikatakan, kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Apa itu? Perjamuan kudus. Kenapa? Karena pada saat perjamuan kudus itu bicara tentang bagaimana Yesus pengorbanannya menyelamatkan kita. Dan waktu kita ingat itu, kita akan bersyukur. Dan sebagai respon rasa syukur kita akan melakukan terus mengasihi Tuhan dan kita akan mengasihi sesama kita. Coba bayangkan, pikirkan saudara-saudari, apa hal yang baik yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana rencana Tuhan luar biasa. Pertanyaan sederhana. Kok bisa kita ada di kota Balikpapan? Kenapa ada di kota Balikpapan? Semua karena Tuhan. Saya di sini ketemu, ini ada Delvin Debbie, pengantin baru. Sudah kembali lagi di sini. Udah gak pengantin baru Pak, sudah punya anak satu. Kenapa ada di sini? Tuhan yang membuatnya ada di sini. Kita semua di sini, saya bisa sebutkan satu persatu. Kenapa kita ada di sini? Karena Tuhan. Nah, coba tanya, apa maksud Tuhan membuat kita ada di sini? Apa rencana Tuhan? Dan bagaimana Tuhan memampukan kita sampai sekarang, kok bisa ada di sini? Mari berdoa. Secara pribadi, silakan berdoa sebelum kita makan roti dan minum anggur. Berdoa selesai, mari kita siapkan hati kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Kita angkat cawan kita. Demikian juga ia
mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum." Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar firman. Kami mau memikirkan Tuhan. Kami mau memikirkan perkara Tuhan. Kami mau memilih untuk menghancurkan pikiran-pikiran jahat yang meracuni kami. Dan ketika kami ingat tentang Engkau Tuhan, melalui perjamuan kudus, kami tahu Tuhan begitu baik buat kami. Biarlah sebagai respon atas pengorbanan Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kami mau hidup untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.